Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan NPM 2351042. Di sini kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai putusan nomor 230/G/TF/2019/PTUN Jakarta, yaitu tentang sengketa administrasi pemerintahan. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Elis dengan NPM 2351091, yang kedua ada Dian Valerio dengan NPM 2351065, yang ketiga ada Siti Azura dengan NPM 2351029, dan yang terakhir Muhammad Iqbal dengan NPM 2351150. Selanjutnya saya akan langsung masuk ke materi. Yang pertama, saya akan membahas mengenai para pihak atau subjek sengketa, yang dimana terdapat penggugat 1 dan penggugat 2, serta tergugat 1 dan tergugat 2. Yang dimana penggugat 1 berasal dari Aliansi Jurnalis Independen atau singkatan AJI, yang dimana Badan Hukum Perkumpulan yang berkedudukan di Jakarta Pusat, yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1994 dengan ketua umumnya yaitu Abdul Manan dan sekretaris jenderalnya yaitu Revolusi Rizal Zulverdi. Lalu terdapat penggugat 2, yaitu yang berasal dari Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara atau dengan singkatan SafeNet, yaitu Badan Hukum Perkumpulan yang berkedudukan di Denpasar yang dibentuk pada tanggal 20 Juni 2013 dengan ketua umum yaitu Damar Juniarto, sekretarisnya yaitu Anton Muhajir dan bendaharanya Nike Febista Andaru. Setelah itu terdapat tergugat 1, yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat yang akan diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara yaitu ada Nova Puspitasari, Dadi Wahyudi, Yanti Widya Prautani Wiraswasudala, dan Bonifasius Rayana Pitupulu. Lalu terdapat tergugat 2, yaitu Presiden Republik Indonesia yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat yang diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara yaitu Ridwan Daniel, Primuka Arong, Akadian Alivia Husdana, Nathaniel, dan Sinta Danisa Ristita. Lalu saya akan menjelaskan mengenai objek sengketanya. Yang pertama yaitu terdapat tindakan pemerintah throttling, yang dimana terdapat pelambatan akses atau bandwidth di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 dari pukul 1 siang waktu Indonesia bagian timur sampai dengan pukul jam setengah 9 malam waktu Indonesia bagian timur. Lalu yang kedua terdapat tindakan pemerintah, yaitu terdapat pemblokiran layanan data atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua, dan terdapat 29 kota atau kabupaten yang terkena imbasnya. Berbeda dengan Provinsi Papua Barat yang dimana terdapat 13 kota atau kabupaten yang terkena imbas, yaitu dari tanggal 21 Agustus 2019 sampai kurang lebih pada 4 September 2019 pukul 11 malam waktu Indonesia bagian timur. Lalu yang ketiga terdapat tindakan pemerintah memperpanjang pemblokiran, di mana pemerintah memperpanjang pemblokiran layanan data atau pemutusan akses internet di 4 kota atau kabupaten di Provinsi Papua, yaitu ada Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jaya Wijaya. Berbeda dengan di Provinsi Papua Barat terdapat 2 kota atau kabupaten, yaitu ada Kota Manokwari dan Kota Sorong dari tanggal 4 September 2019 pukul 11 malam waktu Indonesia Timur hingga 9 September 2019 pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat atau jam 8 malam waktu Indonesia bagian Timur. Selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi objek sengketa. Apakah objek sengketanya ini termasuk keputusan tata usaha negara atau tindakan faktual? Selanjutnya kita akan mengidentifikasi apakah objek sengketa ini termasuk keputusan tata usaha negara atau tindakan faktual. Untuk menentukan apakah objek sengketa termasuk katun atau tindakan faktual, perlu merujuk pada definisi dan kriteria yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk katun sendiri, diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Katun didefinisikan sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata. Nah, tindakan faktual sendiri dapat diartikan sebagai tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah tanpa menghasilkan suatu putusan tertulis, tetapi memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Contohnya pemblokiran akses internet, penggusuran, atau penertiban jalan. Perbedaan utama antara katun dan tindakan faktual itu, untuk katun sendiri ada produk hukumnya, misalnya surat keputusan atau peraturan. Untuk tindakan faktual itu tidak ada produk hukum tertulis, tapi memiliki dampak yang nyata. Untuk kasus ini sendiri, tidak ada keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dan Presiden Republik Indonesia terkait pemblokiran internet. Tindakan ini dilakukan melalui siaran pers yang nomornya sekarang tertera di PowerPoint, yang bukan merupakan katun karena tidak memenuhi syarat formal sebagai penetapan tertulis. Yang artinya, tindakan pemblokiran ini bersifat faktual karena langsung mempengaruhi hak masyarakat tanpa melalui prosedur penetapan katun. Dengan demikian, objek sengketa merupakan tindakan faktual atau tindakan administrasi negara. Untuk dasar hukumnya sendiri ada 3. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, di mana dalam pasal 1 angka 7 menjelaskan bahwa tindakan administrasi pemerintahan mencakup katun dan tindakan faktual. Tindakan pemblokiran internet sendiri termasuk tindakan faktual karena dilakukan tanpa produk hukum tertulis tetapi memiliki dampak hukum. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Petun. Pengadilan tun berwenang mengadili sengketa atas tindakan pemerintahan termasuk tindakan faktual yang diatur dalam pasal 1 angka 4. Yang ketiga ada putusan MA nomor 49K/Tun/2016 yang menegaskan bahwa tindakan faktual dapat digugat di Petun jika memenuhi unsur yang pertama dilakukan oleh pejabat atau badan tun, yang kedua bersifat konkret dan individual, dan yang ketiga menimbulkan akibat hukum. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tenggang waktu, batas pengajuan, gugatan, akuo, beserta dasar hukumnya. Oke.
Jadi sebenarnya dalam hukum acara peratun ini, tenggang waktu pengajuan akuo yang berarti gugatan terhadap objek sengketa yang sedang dibahas dan diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terhadap Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Oke, di sini kita akan membahas tenggang waktu pengajuan gugatan. Di sini menurut pasal 55 Undang-Undang Peratun, gugatan terhadap keputusan KTUN harus diajukan dalam waktu 90 hari sejak diumumkan keputusannya yang bersifat individual. Di sini dasar hukumnya yang pertama kita ada pasal 55 nomor Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang lalu kita ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Nomor 51 Tahun 2009. Lalu di sini berbunyi gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari saja sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan dari tata usaha tersebut yang disengketakan. Yang kedua, kita ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32 PUU 2013. Di sini menegaskan bahwa tenggang waktu 90 hari itu tetap berlaku, kecuali dalam kondisi tertentu yang menyebabkan ketidaktahuan atau keterlambatan secara sah. Yang ketiga, kita ada jurisprudensi MA, Mahkamah Agung. MA dalam berbagai putusannya menegaskan bahwa melewati tenggang waktu ini akan menyebabkan gugatan tersebut kadaluarsa. Daluarsa, yang berarti tidak dapat diterima atau yang bahasa lainnya niet onvaarleging verlaat, di sini dalam bahasa Belanda ya. Dalam beberapa kasus, Mahkamah Agung juga mempertimbangkan asas rechtszekerheid, yaitu kepastian hukum, untuk menolak gugatan yang melewati batas waktu. Jadi teman-teman, di sini kesimpulannya jika ada seseorang yang ingin mengajukan gugatan akuo dalam pengadilan tata usaha negara, mereka harus mengajukannya dalam waktu 90 hari sejak keputusannya diterima atau diumumkan. Jika gugatan diajukan setelah batas waktu dalam tanpa alasan yang sah, maka gugatan berisiko dianggap kadaluarsa dan tidak akan diperiksa oleh hakim KTUN. Kepentingan mengajukan gugatan akio yang pertama itu kepentingan hukum atau legal standing. Kepentingan hukum adalah hak yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum untuk mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Dalam konteks ini, pihak yang dapat mengajukan adalah pihak yang merasa dirugikan oleh sebuah keputusan tata usaha negara. Berdasarkan kasus yang terdaftar nomor 230 GTF 2019 PTUN Jakarta, jika seseorang atau badan hukum menggugat suatu keputusan administrasi pemerintah yang dianggap merugikan, maka para pihak penggugat dapat menunjukkan keputusan tersebut melanggar hak-haknya. Kemudian gugatan akio diajukan ketika sebuah keputusan atau tindakan pemerintah telah berakhir tetapi juga tetap menimbulkan dampak hukum yang merugikan kepada pihak tertentu. Syarat dan tujuan objek gugatan. Kepentingan hukum ini untuk mengajukan gugatan harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama itu, pihak yang dirugikan, penggugat harus dapat membuktikan bahwa keputusan yang digugat langsung mempengaruhi atau merugikan hak-haknya. Yang kedua itu keputusan tata usaha negara. Keputusan yang dimaksud adalah keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam menjalankan kewenangannya yang bersifat konkret, individual, dan final. Tujuan dan objek gugatan. Tujuan pengajuan gugatan adalah untuk meminta pengadilan membatalkan atau meninjau kembali keputusan tata usaha negara yang dianggap melanggar hukum atau merugikan pihak penggugat. Oleh karena itu, pihak yang mengajukan gugatan harus memiliki kepentingan hukum yang jelas dan alasan yang sah untuk menggugat keputusan tersebut. Kepentingan hukum penggugat dalam perkara ini adalah untuk membela hak-haknya yang dianggap telah dilanggar atau tidak diperhatikan oleh keputusan administrasi yang diambil oleh pejabat atau badan tata usaha negara. Dasar hukum mengajukan gugatan. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009. Pasal 53 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 1986, pihak dapat menggugat adalah yang merasa hak atau kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final. Selanjutnya pasal 55 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan kepada PTUN dalam hal keputusan pejabat atau badan tata usaha negara bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selanjutnya pasal 71 ayat 5 Undang-Undang Administrasi Pemerintah yang menyatakan bahwa meskipun suatu keputusan atau tindakan pemerintah dibatalkan atau berakhir, masyarakat tetap dapat mengajukan gugatan tindakan tersebut telah menyebabkan kerugian. Selanjutnya pasal peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 2 tahun 2019 yang mengatur pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintah dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pejabat pemerintah. Yang terakhir itu pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur pengertian keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan di PTUN. Keputusan tersebut harus berupa tindakan administratif yang bersifat konkret, individual. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kronologi sengketa pada PTUN Jakarta terkait gugatan yang diajukan oleh Aji dan Safanet terhadap Presiden RI dan Menteri Komunikasi dan Informatika. Gugatan ini berawal dari kebijakan pemerintah yang melakukan throttling ataupun pelambatan akses internet serta pemblokiran total di Papua dan Papua Barat pada Agustus hingga September tahun 2019. Kronologi singkatnya, pada Agustus tahun 2019 terjadi aksi unjuk rasa di Papua dan Papua Barat yang dipicu oleh insiden rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Situasi ini semakin memanas dan akhirnya pada tanggal 19 Agustus tahun 2019, Kominfo mulai melakukan pelambatan akses internet. 2 hari kemudian, internet di wilayah tersebut diputus total hingga awal September, dengan perpanjangan di beberapa daerah hingga tanggal 9 September 2019. Merasa hak atas informasi dan kebebasan berekspresinya dilanggar, Aji dan Safanet menggugat pemerintah ke PTUN Jakarta pada tanggal 21 November 2019. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pertimbangan majelis hakim.
Dalam putusannya, pada tanggal 3 Juni 2020, Majelis Hakim yang diketuai Nelvin Christine memberikan beberapa pertimbangan utama. Yang pertama, PT UN berwenang mengadili kasus ini meskipun awalnya dianggap di luar ranah PT UN. Majelis Hakim menegaskan bahwa tindakan faktual pejabat negara seperti pemutusan internet tetap bisa diuji secara hukum. Dan yang kedua, tindakan ini dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan melanggar asas pemerintahan yang baik. Yang ketiga, Majelis Hakim menilai bahwa pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat telah melanggar hak atas informasi dan kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tindakan tersebut dianggap tidak proporsional dan tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Pemerintah beralasan bahwa tindakan pemutusan akses internet dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Namun, Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada penetapan resmi mengenai keadaan darurat yang dapat membenarkan pembatasan hak-hak dasar seperti akses informasi. Oleh karena itu, tindakan tersebut dianggap tidak sah secara hukum. Lalu berikutnya saya akan membahas mengenai putusan yang dimana di dalam eksepsi menyatakan tergugat 1 dan tergugat 2 tidak diterima. Lalu di dalam pokok perkara terdapat putusan yang pertama mengabulkan gugatan para penggugat, lalu yang kedua menyatakan tindakan-tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh tergugat 1 dan tergugat 2, yaitu berupa yang pertama yaitu tindakan pemerintahan throttling atau pelambatan akses atau bandwidth di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 sejak pukul 1 siang waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul setengah 9 malam waktu Indonesia bagian timur. Lalu yang kedua, tindakan pemerintahan yaitu pemblokiran layanan data dan atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua terdapat 29 kota atau kabupaten dan Provinsi Papua Barat 13 kota atau kabupaten tertanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan setidak-tidaknya pada 4 September 2019 pukul 11 malam waktu Indonesia Timur. Lalu yang ketiga, tindakan pemerintahan yaitu memperpanjang pemblokiran layanan data dan atau pemutusan akses internet di 4 kota atau kabupaten di Provinsi Papua yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya, dan 2 kota atau kabupaten di Provinsi Papua Barat yaitu Kota Manokwari dan Sorong. Sejak 4 September 2019 pukul 11 malam waktu Indonesia Timur sampai dengan 9 September 2019 pukul 6 sore waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam waktu Indonesia bagian timur adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintahan. Lalu, menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp457.000. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.